Beda. Apa? Kursi tuk-tuk. Iya boleh. Kursi tuk-tuk boleh. Boleh. Oke, poinnya apa? Poinnya di sini adalah bahwa yang syibhu jumlah juga bisa. Barangkali ada pertanyaan kemudian, saat tadi katanya harus ada dhamir yang kembali kepada si mubtada. Dhamirnya mana, Ustaz? Tahta dhurutil imtihan alal kursi kok nggak ada dhamirnya? Maka sebenarnya adalah yang menjadi naat aslinya adalah kain atau kana, istaqarra atau mustaqir. Gitu ya, yaitu yang aslinya menjadi naat adalah si mahdzufnya muqaddarnya atau si muta'alaqnya dzaraf atau harful jar. Maka berarti aslinya siapa? Aslinya adalah kain atau kana atau istaqarra atau mustaqirun. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi kalau kain dia masuknya naat mufrad. Iya, kalau kain maka berarti masuknya naat mufrad. Kalau ditakdirkan kana berarti masuknya adalah naat jumlah. Berarti kalau misalnya memperkerjakan kain, ngelihat ininya kalau misalnya roa itu. Betul, gitu. betul. Kalau ditakdirkannya adalah kain atau mustaqir, maka berarti tinggal dilihat nih untuk ketika mengibharkan muqaddarnya ya. Berarti imma kainun, kainan, kainin. Tapi kalau kana atau istaqarra maka sama saja. Si mahal itu. Ya, pakainya mahal. Berarti kalau muannas kainatun gitu. Betul. Kalau muannas kainatun. Kalau jamak berarti kainuna. Jamak muannas berarti kainatun, kainatin. Takdirannya semuanya menyesuaikan dengan si mubtadanya. Karena apa? Diharuskan adanya dhamir yang kembali. Loh, ketika kana kan jelas ya ada dhamirnya ya. Kain atau mustaqir ada nggak? Ada juga karena dia adalah isim sifat maka dia mengandung dhamir. Maka berarti kalau juga misal lagi ra'aitu thalibatin tahta dhurutil imtihan, ditakdirkannya adalah mustaqir, maka berarti takdirannya mustaqirrat. Mustaqirrat. Berarti ja'at thalibatun fi atau tahta dhurut, maka takdirannya adalah mustaqirratun tahta dhurut al-imtihan atau istaqrarna. Ya. Ila akhirih, silakan dikiaskan. Ya. Kalau misalnya yang jumlah ismnya tadi kan roa itu apa? Ya atau limun gitu. Dan kalau misalnya mau dirobkan itu bisa gitu kan? Ya tolibnya jadi fa'il nih. Untuk bukunya itu kita ngirob jadi mubtada khabar gitu. Oh gimana pertanyaannya? Untuk ngirobkannya gitu. Untuk mengi'rabnya apa? Mengi'rab apa? Ya tolibun kutubuhu mahmulat. Itu dipisah gitu. Kan tolibunnya jadi fa'il nih dari ja'a. Talibun jadi fa'il, ja'a talibun ya. Kutubuhu itu kita ngirab terus. Kutubuhu di situ mubtada kita ngirab. Iya, kayak gitu. Baru nanti di akhir jumlah kutubuhu mahmulatun fi mahalli raf'in ya. Na'tun. Ya. Boleh nggak kalau naatnya itu dari jumlah? Udah untuk kokomah boleh aja. Apa? Kalau jumlah, kalau ini naatnya itu dari jumlah nawasib gitu loh, kana atau ina. Iya, boleh. Contohnya, oke, kita contohkan ya. Apa? Itu lagi bertanya. Saya ingin jawabin.
Oke, tadi ada pertanyaan, boleh nggak kalau jumlahnya itu jumlah yang kemasukan nawasih? Iya, boleh. Misalnya apa? Misalnya adalah ja'a talibun kana abuhu mudarrisan bil azhar. Ya, kana abuhu mudarrisan bil azhar, kan berarti aslinya adalah abuhu mudarris bil azhar ya. Ja'a talibun abuhu mudarrisun bil azhar. Tapi di sini kana abuhu mudarrisan bil azhar. Nama teman-temannya apa sih ya? Misalnya dzanantu, maka boleh juga kalian ganti ja'a talibun dzanantu abahu mudarrisan bil azhar. Gitu ya. Atau ra'aitu yang artinya dzanna juga. Ja'a rajulun ra'aitu abahu mudarrisan bil azhar. Begitu juga inna wa akhwatuha. Ini langsung saya contohkan untuk bagian yang pengembangannya. Misalnya la'alla. Maka berarti contohnya gimana? Ja'a la'alla kan berarti temannya inna ya. Inna wa akhwatuha ya. Ja'a talibun la'allahu mujtahidun. Ja'a talibun la'allahu mujtahidun. Datang seorang laki-laki atau seorang talib, sepertinya dia itu mujtahid. La'allahu mujtahidun wa akhwatuha. Maka bisa. Berarti dia fi mahalinya itu jumlahnya aja kan juga keseluruhannya. Misalnya yang iya jumlahnya yang fi mahal. Mahmulah berarti sampai mahmulanya aja fi mahali. Sisanya enggak. Iya. Misalkan nanti ja'a talibun fawqa sini kita pun yang jadi naatnya itu takwilan dari muta'allaqnya jar majrur apa jumlahnya? Kalian boleh menyebut dua-duanya, tapi aslinya adalah si muta'allaqnya dzaraf atau jar majrur. Aslinya. Tapi kalian boleh menyebut bahwa tahta dhuqatil imtihan dia jadi naat, boleh. Tapi kalau mau ditarik ke aslinya, yang asli menjadi naat adalah si muta'allaqnya. Masyhur, dua-duanya itu masyhur. Kalau itu jadi dzaraf aja dan yang Tapi kalau dikatakan aslinya yang menjadi naat adalah tahta atau fi-nya, maka bukan. Gitu ya. Kalau disebut aslinya seperti ini, maka bukan, harus ada takdirannya. Apa? kalau misalnya tahta itu jadi dzaraf aja terus yang tahta itu jadi jar aja. Harus ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya kemana? Alumni ke jahat. Ta'alluqnya ke ja'a. Iya. Berat sekali. Enggak. Iya, nah. Tadi contohnya yang dia ada lain jelasin yang maksud itu ja'a talibun fawqa ra'sihi kitabun mubtada muakhar mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhar mana? Misalnya ja'a talibun fawqa ra'sihi kitabun. Oh iya, itu juga boleh. Yang jadi khobar, yang jadi naatnya itu muta'allaqnya jar majrur apa jumlah khobar muqaddam atau Hah? Bentar, ini contohnya lain nih. Contohnya lain nih. Ja'a rajulun fawqa ra'sihi kutubun. Oke, gini ya. Fawqa ra'sihi kutubun. Siapa yang menjadi naat? Yang menjadi naat adalah jumlah fawqa ra'sihi kutubun. Kebetulan jumlah tersebut berarti di sini bukan termasuk yang seperti tahta dhuqatil imtihan. Karena yang tahta dhuqatil imtihan bukan uslub mubtada khobar. Kalau ini uslub mubtada khobar. Fauqa itu bukan miliknya si ja'a, tapi fauqa miliknya si ra'suhu. Kutub. Miliknya si kutub. Dia jadi mubtada, dia jadi khobar. Tinggal kemudian khobarnya aslinya adalah muta'allaqnya si fauqa. Jadi khobar aslinya. Berarti di sini pembicaraan bukan si naat aslinya, tapi khobar aslinya. Karena ternyata berupa jumlah yang khobarnya adalah harfu dzaraf. Yang mana dzaraf itu memiliki muta'allaq dari dia. Gitu ya. Bisa dipahami? Ade sudah paham kayaknya alurnya. Itu yang ditanyakan? Iya. Enggak yang jadi naatnya yang mana gitu.
itu jumlah faqara sihi kutub. Oh, nggak usah dipisah gitu. Iya, nggak usah dipisah. Kutubunnya diletakkan gitu. Iya, enggak. Yang jadi naatnya adalah jumlah faqara sihi kutubun. Karena yang menjadi naat adalah jumlah, kebetulan jumlahnya berupa mubtada muakhar, khabar muqaddam. Nggak ada ta'aluk. Untuk si naatnya nggak ada ta'aluknya. Untuk si naatnya, yang ada ta'aluk apa? Khobarnya si mubtada ini. Itu. Itu misal yang kainun tadi itu kenapa nggak dia kayak di kutub aku yang tetap balasnya? Karena kalau kain maka dia menjadi mufrad sebenarnya. Naatnya naat mufrad, bukan naat jumlah. Nggak jumlah siful. Kan dia nanti kayak ta'aluk dari siful juga. Yang nggak berubah ada tahtanya, dia nggak boleh tahtu, tahta, tahti, gitu ya. Dia nggak boleh alayu, alaya, alayi. Nanti dia nggak jadi mubtada khobar sama ini sorongnya. Ya tidak menjadi mubtada khobar. Jadi tadi Rima ada iltibas. Untuk yang tahta sama ala kursi ini, ketika takdirannya kain sama mustaqir ya. Kenapa harus kainun, kainan, kainin tidak seperti yang kutubuhu mahmula? Karena kalau kutubuhu mahmula saat itu si kutub menjadi mubtada. Sementara dalam kasus kain dia bukan menjadi mubtada, dia bukan jumlah lagi, tapi menjadi naat yang mufrad. Kalau naat mufrad maka ikut lagi i'rabnya semuanya dan tazkir ta'nisnya ila akhir yang sudah kita jelaskan kemarin. Maka menjadi kainun, kainan, kainin. Nah, yang nggak berubah adalah si tahta sama alanya. Kalau yang kayak naat mufrad dan jumlah ini masih masuk ke dalam yang naat hakiki atau naat sababi? Masih masuk nggak ya? Yang jumlah ya ini ya? Iya. Atau yang maksudnya yang jumlah ismi atau sibuk jumlah juga? Ya, sama pertanyaannya. Harusnya termasuk walaupun saya belum lihat teksnya langsung. Harusnya termasuk. Kenapa harusnya termasuk? Kalian perhatikan, itu pertanyaannya bagus. Ustaz, ini kan naat jumlah nih, jumlah atau syibh jumlah ini semuanya. Bisa nggak atau ini termasuk nggak atau bisa nggak digolongkan dalam naat sababi sama naat hakiki yang kemarin? Maka saya katakan harusnya bisa. Loh, gimana tuh contohnya, Ustaz? Contohnya tinggal kalian buat misalnya yang yahmil di sini adalah abuhu. Oke, maka menjadi apa? Ja'a talibun yahmilu abuhu kutuban fin nahwi. Berarti yang sedang dijelaskan yahmil kutuban fin nahwi talib atau abuhu? Abuhu. Kemudian berupa apa? Jumlah atau bukan? Jumlah. Berupa jumlah. Yang sedang diwasam, yang sedang disifati si talib atau si abuhu? Abuhu. Maka berarti di sini naatnya naat sababi. Berarti kalau itu kalau yahmilu kutuban fin nahwi, yahmil ini menjelaskan siapa? Si talib. Maka berarti naat hakiki. Sama. Naat hakiki berarti menjelaskan si talib itu sendiri. Sababi berarti menjelaskan orang atau sesuatu yang berhubungan dengan si man'utnya tadi. Jadi kalau kayak jalan talibun tahmilu kitaban. Betul, itu juga naat sababi. Yang penting apa? Yang penting harus ada dhamirnya kembali talib. Maka di sini ada abuhu atau ummuhu tadi. Mungkin ada kembali. Ya. Sama maksudnya sababi, maksudnya sabab itu apa tadi? Sabab itu artinya adalah perantara. Perantara, habl. Arti sabab itu artinya habl, perantara, sesuatu yang berhubungan. Sesuatu yang menghubung. Artinya bukan dia sendiri. Ini gimana caranya kita absahin nama atau Arab yang mana nih? Yang kutub. Oke, dari semua contohnya.
Oke, satu ya kutubuhu mahmulah fawqa ra'si ya. Iya, atau yang bawah yang bawah. Ah, yang bawah yang mana? Yang naat mubtada ismiyah. Iya kan kutubuhu mahmulah. Iya. Bisa. Oke, enggak sekaligus saya kasih semuanya aja boleh. Ya, pun. Enggak, semuanya nyambung. Oke, kalian perhatikan di sini. Saya mau ngambil salah satu contoh pada bagian i'rab simanutnya. Tinggal kalian kiaskan dengan yang setelahnya. Ja'a datang, siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya talib, yahmilu yang membawa, siapa talib membawanya itu kutuban kepada beberapa kitab. Di sini harusnya menjadi naat juga nih. Gitu ya. Kitabnya itu fin nahwi yang ada dalam ilmu nahwu. Gitu ya. Kalau kalian nggak pengen terlalu ribet kayak gini, maka kalian buang ini kutuban nahwi. Oke, lebih sederhana biar kalian nggak mulakbat. Oke, saya ulangi. Ja'a datang, siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya talib, yahmilu yang datang siapa talib membawanya itu kutuban nahwi kepada beberapa kitab nahwu. Oke, kita lihat yang kutubuhu. Ja'a datang siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya pelajar, kutubuhu yang bermula kitab-kitabnya talib adalah mahmulatun dibawa apa? Kutub fauqa. Ini lagi. Ini tadi kita buang ternyata datang lagi di sini. Mahmulatun. Oke, kita buang saja mahmulatun yang dibawa apa? Kutub fauqa ra'sihi di atas kepalanya talib. Ya, di atas kepalanya talib. Mubtada sama khobarnya kebaca nggak tadi? Kebaca ya. Saya ulangi. Ja'a datang, siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya pelajar, kutubuhu yang bermula kitab-kitabnya si talib adalah mahmulatun di bawah. Atau kalau pengen lebih sederhana, adalah kathiratun banyak. Gitu ya, banyak apa? Kitab. Dah. Oke, tahta dughut imtihan ala rasi, ala kursi. Lanjut nih. Ja'a talibun, ja'a datang siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya talib tahta dughutil imtihan yang ada di bawah tekanan apa? Imtihan. Gitu ya. Yang ada. Kok ada terjemah yang ada? Kain tadi. Yang ada langsung di bawah. Langsung dibaca. Yang ada di bawah tekanan imtihan. Ini juga sama. Ja'a datang siapa talibun talib. Sifatnya talib alal kursi yang ada di atas kursi. Tapi kemudian kalau misalnya ada abuhunya gimana? Abuhu yang mana? Oh ini. Mau dicoba? Ya, yang naat sababi. Boleh. Ja'a datang siapa talibun seorang pelajar. Sifatnya talib. Yahmilu yang membawa siapa abuhu bapaknya talib kutuban nahwi kepada kitab nahwu. Dia kalau kainnya ditakdirin nggak usah dibalikin lagi file kemana gitu. Apa? Langsung dibaca aja yang ada. Iya, Bisa langsung. Ada siapa? Iya, langsung. Karena dia nggak dimunculkan. Jadi berarti kalau jar majrur sama dzaraf ketika dia menjadi naat atau menjadi hal, dalam kasus ini menjadi naat ya. Berarti kalian bacanya apa? Yang ada. Baru di bawah, di atas, di dalam, ila akhirnya. Makanya konsep ini juga yang kalian terapkan di dalam hadza faslun fi bayani apa misalnya. Misalnya gini, oke, kalian perhatikan di situ. Faslun fil ilmi. Oke, faslun fil ilmi. Bagaimana
takdiran aslinya kan berarti hadza faslun kainun fil ilmi gitu ya. Kalau lebih panjangnya adalah fi bayanil ilmi, fi bayani ahkamil ilmi. Oke, hadza faslun kainun fil ilmi. Maka absahannya bagaimana? Faslun fil ilmi ai hadza faslun kainun fil ilmi. Hadza bermula. Ini adalah faslun, sebuah fasal. Kalau kalian baca langsung fil ilmi yang ada dalam menjelaskan ilmu. Fil ilmi. Karena takdirnya kain fil ilmi. Berarti kayak ini kan Jadi naat. Yuk baru satu bait yuk. Apa? Ya, saya nulisnya udah banyak. Mubazir kalau nggak dijelasin. Pada imtihan insyaallah. Oke, untuk bait yang keduanya saya hapus saja. Bait yang kedua ya, bukan bait ketiga ya. Ini saya hapus saja, tapi saya jelaskan sedikit karena termasuk yang jarang. Yang jarang tempatnya nanti. Ima kalian nanti setelah SBK atau nanti di termin 2 kalian baca-baca sendiri. Tapi saya jelaskan secara singkat dan ini berhubungan dengan yang di atas. Cuma itu memang karena jarang, kalian jangan terlalu dibawa pusing. Wamna huna iqa'adzati talabi wa in atat fal qawlu admir tusibi. Apa dikatakan? Jelasin nggak ya? Nggak usah lah. Oke, lanjut. Oke, jelasin nggak ya? Kalau berat nggak usah. Nggak usah deh. Takutnya jadi beban pikiran. Benar. Kayak kalau dijelasin kan ada kemungkinan keluar soal ya. Oke. Kalau nggak dijelasin kan ya udah nggak dijelasin itu. Kalau keluar soal gitu ya. Antum belum jelasin Ustaz. Oke. Apa? Kesimpulannya adalah istisna hukum sudah saya jelaskan nih. Oke. Apa jelasin tapi nggak masuk Ustaz? Iya betul. Tenang aja nggak masuk insyaallah. Enggak saya pastikan enggak keluar di ujian termin ini. Alhamdulillah. Ya. Termin depan kan berarti kan udah keren-keren dong gitu ya. Sudah pengembangan. Termin ini aman lah. Bisa termin ini kita nggak ujian, minggu depan ujian gitu. Oke, silakan bermain kata. Ayo lanjut. Tapi pengecualian dalam kasus bahwa si jumlah itu tidak berarti bisa semuanya menjadi naat. Kan berarti di sini dikatakan apa? Oh, kalau ada jumlah datang setelah nakiroh maka dijadikan naat ketika dia menjelaskan yang sebelumnya itu. Maka dikatakan berarti semua jumlah? Enggak semua jumlah. Apa itu? Yang merupakan jumlah tolabiyah itu tidak bisa menjadi naat. Seperti apa misalnya? Misalnya adalah ja'a talibun idribhu. Ja'a talibun idribhu. Singkatnya adalah usul-usul semacam itu bagi kalian sekarang itu masih jarang. Sehingga jangan terlalu dibawa pusing. Nah, bagaimana caranya? Singkatnya adalah untuk keluar dari masalah itu karena ternyata dalam bahasa Arab ada juga usul semacam itu. Maka fal qaulu admir tusibi. Maka takdirkanlah qaul. Apa misalnya? Ja'a talibun idribhu ay ja'a talibun maqulun fihi idribhu.
Maqulun fihi idribu maksudnya adalah datang seorang yang dikatakan untuk dipukul. Atau jangan dipukul ya. Kenapa sih contohnya idribu? Alimhu gitu ya. Ja'a talibun alimhu. Ja'a talibun alimhu. Gitu ya. Bahasa semacam ini jarang atau sering? Kan yang lebih sering ja'a talibun mujtahidun, ja'a talibun allamahu ustadzuhu kada. Sekarang ja'a talibun alimhu. Nah, ketika kalau ja'a talibun titik alimhu menjadi jumlah istinafiyah, itu nggak ada masalah. Masalahnya adalah ketika alimhu menjadi na'at. Nah, bagaimana caranya? Singkatnya adalah bahwa si jumlah kalau dia berupa jumlah tolabiyah itu tidak bisa menjadi na'at, kecuali kalau datang orang Arab mengatakan semacam itu, maka berarti harus ditakwil adanya apa? Adanya qaul yang muqaddar. Apa maksudnya qaul yang muqaddar? Aqul atau maqulun fi. Maka dikatakan ja'a rajulun maqulun fihi alimhu. Datang seorang laki-laki yang dikatakan tentangnya untuk diajari. Alimhu, ajari dia. Bisa difahami sampai sini? Gitu ya. Jadi apa gara-gara nggak bakalan keluar ujian maka kalian nggak dengerin? Ya. Oke, itu maksud dari wamna huna dalam kasus si jumlah iqa'adzati tolabi. Tapi nggak boleh menaati dengan jumlah ketika jumlahnya itu merupakan jumlah tolabiyah. Ya, wa in atat, kalau ternyata ada dalam kalamnya orang Arab, kan nggak boleh nih. Sementara orang Arab mengatakan seperti itu dan mereka adalah hujjah dalam kaidah nahwu dan sharaf atau bahasa Arab secara umum. Fal qaulu admir, maka takdirkanlah adanya qaul, tusib, maka kamu benar. Ya, maka sudah aman. Oke, sudah cukup ya. Itu intinya kalau kalian pengen mendengarkan inti. Silakan kalau mau ada dicatat 2 menitan sebelum kita lanjut ke wana'atu bimasdarin katsira. Berarti yang wanita talak itu Amr ya Ustaz ya? Ya, betul. Amr dan kawan-kawannya. Ra'aitu sa'ulan. Sa'ul itu apa? Bertanya. Sa'ul. Pengemis. Gitu ya. Ra'aitu sa'ulan la tu'tihi nuqudan misalnya, atau a'tihi nuqudan atau semacamnya. Yang semacam itu nggak boleh kecuali ditakdirkan adanya qaul. Oke, sekarang kita masuk sesuatu yang cukup sering, tapi tidak sesering yang wana'atu bi jumlatin ila akhirih. Apa itu? Wana'atu aidhan nih. Wana'atu bi masdarin katsira. Sebagaimana na'atu bi jumlatin, di sini juga mereka wana'atu bi masdarin katsira. Tuh banyak tuh, sering tuh orang Arab menaati dengan masdar. Loh, kok bisa naat tapi dengan masdar? Naat kan sifatnya. Kalau sifat kan harus ada dhamir yang kembali kepada si man'utnya. Nggak boleh dong pakai masdar. Tapi ternyata dalam kasusnya orang Arab sering menaati dengan masdar. Misalnya apa? Contoh paling masyhurnya adalah misalnya rajulun adlun. Atau dalam hadis bahkan dikatakan imamun atau imamun adlun. Dan hadisnya kayaknya imam adil. Tapi juga dalam beberapa hadis atau dalam beberapa teks dikatakan seperti ini. Imamun adlun. Ada 7 yang bakalan dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada yang dilindungi kecuali lindungan Allah Ta'ala. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Atau hadis-hadis yang lainnya, atau juga bahasa Arab secara umum, atau dalam Al-Quran, singkatnya adalah ada masdar-masdar yang sering dipakai sebagai na'at atau sifat, sebagai na'at. Dia i'rabnya na'at, iya i'rabnya na'at. Padahal dia adalah masdar. Harusnya tidak boleh dong. Harusnya tidak boleh, tapi ternyata wana'atu